Aku akan membagikan sebuah cerita tentang sebuah benda yang awalnya hanya dianggap sebagai koleksi biasa. Sebuah boneka yang terlihat detail dan menarik, namun perlahan mulai menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang awalnya terasa menyenangkan, berubah menjadi pengalaman yang sulit untuk dijelaskan, bahkan menimbulkan rasa takut. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku adalah seorang pria yang menyukai boneka, dan ini adalah cerita menakutkan tentang boneka menyeramkan yang pernah aku miliki. Aku membeli boneka ini dari toko barang bekas di Jepang. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk sampai di sini. Setelah menyelesaikan pembayaran, aku membawa paket itu masuk ke dalam. Boneka itu cukup besar dan berat. Butuh banyak usaha untuk akhirnya bisa memasukkannya ke dalam rumah. Dengan perasaan gembira, aku mengambil pisau kertas dan dengan hati-hati membuka kemasannya. Tak perlu dikatakan, aku sangat gugup karena sudah lama menunggu boneka ini. Itu adalah boneka badut berukuran besar. Ukurannya sebesar orang dewasa, garis-garisnya sangat detail, yang membuat boneka itu tampak begitu hidup. Perlahan aku melepaskan lapisan nilonnya. Kesan pertamaku tentang boneka itu adalah kemasannya yang sangat bagus. Aku sangat puas dengan boneka itu karena memberikan getaran menyeramkan saat aku melihatnya. Aku tidak menyangka ukurannya akan setinggi aku. Saat itu aku banyak mendengar tentang boneka Jepang yang dibuat sangat realistis menyerupai manusia. Jadi ada kemungkinan besar bonekaku terbuat dari bahan-bahan tersebut. Karena saat itu aku hidup sendiri, aku menganggap boneka itu sebagai temanku. Aku bahkan tidur dengannya dan berbicara dengannya setiap kali aku merasa bosan. Sangat menyenangkan memiliki seseorang yang hanya bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Namun suatu malam saat aku tertidur, tiba-tiba saja aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku. Karena aku bisa merasakan nafas mereka di dekatku. Aku membuka mata dan melihat sekeliling. Pandanganku terhenti pada boneka itu. Aku terkejut. Aku ingat boneka itu terbaring terlentang. Tetapi sekarang badannya miring menatapku. Yang lebih aneh adalah selama hari-hari itu setiap kali aku bangun, aku selalu merasa lelah dan dehidrasi. Tapi itu tidak terlalu menggangguku. Karena aku percaya bahwa itu disebabkan oleh pekerjaan yang melelahkan. Kemudian ketika aku punya pacar, aku memintanya datang ke rumahku. Meskipun aku sudah menceritakan hobiku mengoleksi boneka-boneka, boneka badut itu membuatnya sedikit khawatir saat pertama kali melihatnya. Boneka badut itu seharusnya tidak terlihat menggemaskan, bahkan agak terlihat menakutkan. Jadi aku mengerti mengapa ia takut. Aku segera menenangkannya. Lalu aku menyuruhnya menunggu sementara aku mengambilkan minuman untuknya. Jelas pacarku merasa tidak nyaman duduk di sebelah boneka badut itu sendirian, mengingat ukurannya yang sebesar orang dewasa dan wajahnya yang menakutkan. Aku mengambil minuman secepat mungkin agar bisa kembali padanya. Tiba-tiba saja aku mendengar suara jeritan keras dari ruang tamu. Aku segera berlari untuk memeriksa dan betapa terkejutnya aku melihat adegan di depan mataku. Boneka badut itu tergeletak di atas pacarku. Dia menatapku dengan ketakutan memohon bantuan. Aku menarik boneka itu dari pacarku dan menyuruhnya untuk tidak mencoba mengangkatnya karena sangat berat. Tetapi kemudian ia menjelaskan bahwa ia tidak berniat mengangkatnya. Boneka itulah yang menyerangnya duluan. Aku meyakinkannya lagi dan mengatakan, mungkin tatapan menyeramkan boneka itu telah membuatnya takut dan berhalusinasi. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Ia langsung menyuruhku memasukkan boneka itu ke dalam lemari pakaian. Karena aku tidak ingin membuatnya sedih, aku tersenyum dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Kamu tetap di sini, ini akan menjadi pengalaman pertamaku. Jadi jangan benci aku karena meninggalkanmu di dalam lemari ini. Begitu kataku berbicara dengan boneka badut itu. Malam itu akhirnya aku berhasil meyakinkan pacarku untuk menginap bersamaku. Momen yang sempurna telah tiba, karena ini adalah pengalaman pertama bagi kami berdua. Kami langsung tersipu saat saling memandang. Pacarku memelukku dengan penuh kasih sayang. Tapi tiba-tiba saja pacarku menjadi ketakutan lalu membenamkan wajahnya ke dadaku. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Tanpa berkata-kata ia menunjuk ke pintu lemari. Saat aku menatap lemari, aku terkejut mendapati pintunya terbuka. Aku merinding saat melihat wajah boneka itu perlahan muncul dari balik kegelapan. Ekspresi wajahnya membuatnya tampak begitu menyeramkan. Aku pergi ke lemari meletakkan boneka itu dengan rapi.
lalu menutup pintunya dengan rapat. Setelah itu aku menghibur pacarku dan meminta maaf karena pintunya tidak tertutup rapat. Tetapi dia masih takut karena dia memiliki firasat bahwa boneka itu sedang mengawasi kami, dan boneka itu tidak sekaku yang terlihat. Aku tersenyum sambil mendengarkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya terlalu banyak pikiran karena boneka itu bersamaku sudah lebih selama sebulan. Namun tidak ada hal aneh yang biasanya terjadi. Namun dia melanjutkan dengan menceritakan kisah-kisah horor tentang hantu yang tinggal di dalam boneka di Jepang yang membuatku sedikit takut. Kemudian aku berjanji akan menjual boneka itu jika bisa membuatnya merasa lebih tenang. Keesokan paginya aku memasukkan boneka itu ke dalam kemasan aslinya, sambil tidak lupa untuk membuat permintaan maaf. Aku sangat menyesal atas ini, tapi aku juga harus menikah. Aku akan mencarikan pemilik baru untukmu. Lalu aku membungkus boneka itu dengan kantung plastik dan menyegel paketnya. Meskipun sedikit menyesal, aku percaya bahwa menjual boneka itu adalah pilihan terbaik yang bisa aku lakukan dalam keadaan seperti ini. Kemudian aku pergi membeli sesuatu untuk sarapan. Dan dalam perjalanan tiba-tiba aku menyadari bahwa aku lupa membawa dompetku. Jadi aku memutuskan untuk pulang mengambilnya. Saat aku sampai di depan pintu, aku mendengar seseorang berteriak histeris. Tanpa ragu aku langsung mendobrak pintu. Dan pemandangan mengerikan itu muncul di depan mataku. Itu membuat jantungku serasa jatuh. Boneka badut yang sebelumnya aku simpan di gudang, sekarang berada di atas pacarku dengan pisau tajam di tangannya. Aku bergegas menghampirinya dan mendorong boneka itu menjauh. Boneka itu tergeletak tak bergerak di lantai. Ia meninggalkan 2 luka dalam di tangan pacarku akibat pisau yang dipegangnya. Pacarku mengatakan bahwa itu bukanlah boneka biasa karena mampu melukainya. Aku bertanya apa yang terjadi, dan pacarku menceritakan semuanya. Saat ia sedang tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Pintu perlahan terbuka membuatnya terkejut. Matanya membelalak ketakutan. Ia panik saat melihat sesuatu di depannya. Badut menyeramkan itu berdiri di depan pintu, lalu tertawa jahat padanya. Tanpa diduga boneka itu mengeluarkan pisau. Matanya berwarna merah. Saat itu ia memasang senyum jahat. Ia memperlihatkan semua gigi tajamnya dan tertawa histeris. Boneka itu mengangkat pisau saat masuk ke dalam kamar dan mendekatinya. Dalam waktu singkat boneka itu menggeram dan melompat ke arahnya. Pacarku sangat ketakutan. Ia secara refleks membela diri dengan tangannya, lalu bangun dari tempat tidur dan bergegas ke pintu. Ia melemparkan bantal ke boneka itu untuk memperlambatnya. Boneka itu memotong bantal menjadi 2 dengan pisau tajam di tangannya, menyebabkan bulu-bulunya berhamburan di kamar. Pacarku tertangkap oleh boneka itu saat ia sampai di depan pintu. Untungnya aku ada di sana tepat waktu untuk menyelamatkannya. Saat aku memeriksa sekeliling ruangan, memang ada darah di atas kasur sementara bantal-bantal sudah terpotong menjadi 2. Agar hal ini tidak terjadi lagi, aku membawa boneka itu ke temanku dan memintanya menjualnya untukku. Ia mengatakan kepadaku bahwa butuh waktu lama baginya untuk menemukan pemilik baru untuk boneka itu, karena orang-orang lebih tertarik membeli boneka daripada boneka yang tampak menyeramkan. Kemudian aku menceritakan kepadanya kejadian mengerikan itu dan menyarankannya untuk menjualnya secepat mungkin. Tapi temanku itu mengira aku bercanda karena dia sulit mempercayai cerita seperti itu. Dia bahkan mengatakan bahwa pacarku mengarang cerita untuk menyingkirkan boneka tersebut. Namun ketika aku menceritakan luka di tangan pacarku, ia perlahan-lahan mempercayainya. Karena ia juga pernah mendengarkan cerita-cerita mengerikan tentang boneka berhantu sebelumnya. Boneka itu pasti telah cemburu pada pacarku karena ia telah menggantikannya, sehingga keberadaannya menjadi kurang penting. Sebelum aku pergi, aku sekali lagi memperingatkan temanku untuk berhati-hati dengan boneka itu dan segera menghubungiku jika ada masalah. Boneka badut itu mungkin telah menjalin ikatan denganku, dan kemungkinan ada roh menakutkan yang terperangkap di dalamnya. Sejak hari itu aku masih belum menerima informasi apapun tentang boneka itu. Namun aku selalu merasa diawasi oleh seseorang. Dan sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi melihat boneka dengan cara yang sama. Apa yang terjadi mungkin sulit untuk dipercaya. Namun pengalaman tersebut benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Beberapa benda mungkin hanya terlihat biasa di luar, tapi di dalamnya menyimpan sesuatu yang tidak kita ketahui. Menurut kalian bagaimana dengan cerita ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan ingat, tidak semua cerita hanya sekedar cerita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.